Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rosyan Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dari pertanyaan-pertanyaan untuk monitoring taklim afkar mutawasid B Ma'aban Al-Ghazali tahun 2022. Pertama adalah menjelaskan tentang macam-macam jual beli. Menurut di kitab Fathul Qorib itu ada 3. Yang pertama, jual beli yang bisa disaksikan. Yang kedua, jual beli yang hanya bersifat barang atau pesanan, atau dalam bahasa fikihnya itu salam, akad salam. Yang ketiga itu tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Disaksikan. Untuk jual beli yang bisa disaksikan itu memiliki syarat barang harus suci, bermanfaat, bisa dikuasai oleh penjual ke pembeli, dan adanya ijab kabul. Dan yang kedua adalah jual beli sifat barang atau salam atau akad pesanan. Itu hukumnya sah sama yang sepertinya di atas, walaupun itu cuma sifat barang yang sudah disebutkan. Walaupun barangnya tidak ada, tapi barang itu sudah bisa disebutkan sifatnya, itu hukumnya sah. Yang ketiga adalah yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Itu tidak sah jual belinya karena barang tidak ada dan sifat barang itu tidak bisa disebutkan. Lalu yang kedua adalah pengertian dari khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hukumnya khiyar adalah mubah. Khiyar sendiri dibagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis, khiyar aibi, dan khiyar syarat. Khiyar majelis itu khiyar yang berada di suatu tempat dan berakhir ketika kedua belah pihak berpisah. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dimana hak yang dimiliki penjual dan pembeli itu untuk melanjutkan dengan syarat tertentu dan berlaku maksimal 3 hari. Jadi khiyar yang bersyarat dengan maksimalnya khiyarnya itu 3 hari. Lalu yang ketiga adalah khiyar aibi, yaitu khiyar terhadap barang yang cacat yang dibeli. Itu bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Nah, itu bisa dikhiyar. Terus yang ketiga adalah jelaskan syarat-syarat hutang piutang. Syarat-syarat hutang piutang yang pertama adalah harta yang dihutangkan itu harus jelas halal, murni halal. Yang kedua, pemberi hutang itu tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang diutang. Yang ketiga, peminjam itu harus berniat untuk mendapatkan ridha Allah dengan mempergunakan barang pinjaman tersebut itu dengan cara baik dan benar. Selanjutnya adalah tata cara memindah hutang, ya, atau dalam bahasa fikih disebut dengan hawalah. Hawalah itu pemindahan suatu utang ke piutang lain. Seperti contoh, ya. Contoh, si A itu mempunyai piutang kepada si B, dan si B itu mempunyai piutang kepada si C. Nah, si B itu bisa memindahkan piutangnya, jadi menyuruh si A untuk menagih piutangnya kepada si C. Jadi si B ini terbebas dari hutang piutang. Jadi si A nanti bisa menagih piutangnya ke si C karena si B itu juga memiliki piutang kepada si C, seperti itu. Jadi ada perantaranya, harus ada perantaranya, seperti itu cara tata cara dari hawalah atau pemindahan utang. Terus yang selanjutnya adalah menjelaskan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang itu macamnya ada banyak. Salah satu contohnya adalah maisir atau permainan. Jadi kayak kita jual belinya itu main-main, nggak jelas gitu, nggak ada akadnya, undian. Lalu yang kedua adalah horor. Horor itu transaksinya itu nggak jelas,
atau barangnya pun juga tidak ada. Seperti eh, ketika jual beli sistem ijon, nah itu salah satu dari horor, karena belum tentu seperti kayak kita beli mangga yang masih berkembang, itu belum tentu nanti mangganya bisa menghasilkan buah yang banyak, bisa jadi kurang atau bahkan lebih, itu tidak diperbolehkan. Lalu tadlis, menyembunyikan identitas. Terus yang selanjutnya adalah jual beli yang riba, itu sangat dilarang, sudah jelas, karena wahalallahul bai'a wa harrama riba. Riba sendiri kalau kalian belum tahu itu adalah penambahan jumlah, seperti kayak eh, harga segini tapi kamu harus bayar 2 kali lipat, seperti itu, ada bunganya, jadi bisa dikatakan seperti bunga. Lalu yang ketiga terakhir adalah ada 6, ada 5. Yang kelima ini adalah ghoben, atau menaikkan harga tanpa diketahui oleh pembeli, dan penjualnya itu menaikkannya itu dengan memaksa, membujuk si pembeli tersebut. Lalu selanjutnya yang keenam adalah menjelaskan hal yang perlu dilakukan dalam menemukan barang temuan. Jadi dalam menemukan barang temuan, dilihat dulu barangnya. Kalau barangnya itu barang yang bisa awet, seperti kayak barang yang tidak mudah mencair atau busuk, itu harus diumumkan. Pertama diumumkan setahun, lalu kalau tidak ada itu bisa dikelola secara mandiri sebagai barang titipan, sehingga itu pemiliknya bisa datang mengambil manfaat kembali barangnya. Tapi kalau memang barang tersebut itu tidak bisa dikelola dengan baik, misal kayak makanan itu bisa busuk, itu boleh untuk diambil dengan syarat sudah diumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia telah menemukan jumlah barang tersebut. Lalu yang ketujuh adalah syarat wakaf. Syarat wakaf itu ada 4. Yang pertama adalah wakif atau yang mewakafkan barang tersebut. Yang kedua adalah harta mauquf, jelas. Kalau wakaf itu kalau nggak ada barangnya itu namanya juga bukan wakaf. Harus ada bendanya yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alif atau penerima. Penerima ini bisa pribadi atau lembaga dari pemerintah atau lembaga lain. Yang terakhir adalah sighot atau akad yang diikrarkan. Lalu yang terakhir adalah perbedaan wakaf dan hibah. Perbedaan yang mencolok pertama adalah kalau wakaf itu barangnya itu adalah harus barang lama, tidak boleh sekali pakai. Seperti contoh kita mewakafkan makanan, nah itu nggak boleh. Kalau hibah itu boleh. Jadi hibah kan semacam, kalau bahasa Indonesia itu hibah adalah hadiah. Jadi hibah itu bisa sekali pakai atau tahan lama. Kalau benda wakaf itu harus tahan lama. Karena apa? Benda wakaf itu harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya pada orang lain. Kalau hibah itu bisa digunakan untuk konsumsi pribadi maupun juga bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Sedangkan yang terakhir ini untuk wakaf itu tidak dapat dimiliki oleh pribadi, harus yang mengelola adalah lembaga atau orang. Jadi itu harus lembaga, bukan perorangan kalau wakaf itu. Jadi tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Itu punyanya bersama-sama. Kalau hibah itu bisa milik pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.